اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang sama-sama kita hormati, yang kita cintai telah hadir di tengah-tengah kita guru kita Al-Ustaz Muhammad Daud Muslim. Kita doakan semoga beliau selalu diberikan keberkahan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, disehatkan jasmani dan rohaninya, dijaga zahir batinnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan rezekinya, dimudahkan semua urusan-urusannya dan dipermudah segala hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru kita ini orang baik, beliau orang sabar, penyayang. Kita semua harus ikuti akhlak dan tauladan beliau. Kita ikutin akhlaknya karena beliau orang baik. Yang terhormat juga para hadirin, para teman-teman sekalian yang hadir di tempat yang mulia ini dari Majlis Ta'lim Mahabbatul Mustafa dan dari Majlis Ta'lim Syababul Mustafa. Semoga dengan langkah kita menuju ke tempat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua hajat-hajat kita. Allah Subhanahu wa taala mengampunkan semua dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala mempermudah urusan dunia dan akhirat kita. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita telah melaksanakan pengajian rutinan tadi, pembacaan Yasin, pembacaan Ratibul Atas, pembacaan Maulid Simtudrar, dan dilanjut dengan manaqib daripada Al-Imam Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim. Semoga apa yang kita baca menjadi wasilah terkabulnya semua doa-doa kita, menjadi wasilah dipermudah semua urusan kita, urusan dunia dan akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin nanti guru kita bersama akan menjelaskan panjang lebarnya. Saya ingin bercerita saja tentang pada hari ini telah wafat seorang ulama besar dulu ratusan tahun sebelumnya, yakni Al-Imamul Kabir Sayyidina Al-Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau salah satu orang saleh, salah satu wali min auliyaillah di kota Inat, di makamnya di Inat di Hadramaut Yaman. Beliau itu sosok seorang yang dermawan, sosok seorang yang baik, sosok seorang yang tidak pelit dengan hartanya. Dulu ketika zaman Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau setiap harinya tidak kurang menyediakan, membikinkan roti 800 untuk para tamunya untuk bersilaturahmi ke rumahnya. Minimal beliau bikin tuh 800 roti. Roti orang Arab, bukan roti-roti kayak kita, bukan yang gede gini, yang gede-gede panci. Itu beliau bikin setiap harinya minimal 800. Bisa 1000, bisa lebih. Untuk apa? Untuk memuliakan tamunya. Beliau sosok yang dermawan. Makanya tidak heran keturunan daripada Syekh Abu Bakar bin Salim yang marganya bin Jindan, Al-Hamid dan lain sebagainya, bin Syekh Abu Bakar bin Salim itu semuanya kalau setiap ada orang yang main ke rumahnya itu disuguhin makan, dikasih duit, tidak pulang tangan kosong habis main dari rumah itu. Karena dapurnya yakni Syekh Abu Bakar bin Salim itu adalah orang yang dermawan, orang yang gak pelit akan harta. Karena itu beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dinaikkan derajatnya menjadi wali min auliyaillah. Di dalam manaqib yang tadi kita jelaskan. Tadi kita pasal pertama tentang siapa Syekh Abu Bakar bin Salim. Yang pasal kedua itu silsilahnya. Kita baru baca pasal kedua doang, baru sampai silsilahnya. Banyak sekali di sini di manaqib ini karomah-karomahnya, tentang tauladannya, tentang tentang kebijaksanaannya, jadi orang dermawan. Beliau dijuluki Fakhrul Wujud karena 40 tahun sholat subuh pakai wudu isya. Maksudnya apa? Bukan sholat subuh sholat isya setengah 5, sholat subuh jam 5. Bukan. Beliau habis sholat isya tepat waktu itu sampai subuh, selama 40 tahun enggak tidur, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 40 tahun sholat subuh pakai wudu isya. Makanya dijuluki Fakhrul Wujud.
Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau orang sosok yang dermawan, sosok orang soleh. Ketawaduannya memberikan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa orang yang bertawadu, maka Allah angkat derajatnya. Ya kan? Beliau dahulu pernah suatu hari ada seorang ibu-ibu. Beliau kan setiap harinya selalu banyak tamu tuh ke rumahnya. Selalu banyak tamu main ke rumahnya, disediain roti, bikinin belum kambingnya itu baru roti 800 tuh. Belum dipotongin kambingnya, dipotongin ontanya, dipotongin buah-buahan segala macam. Itu ada suatu ketika ada seorang ibu-ibu. Ibu-ibu jalan jauh, pengen ketemu Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu ibu-ibu dengan niat mengasihi terigu, ibarat kata tepung. Tepung cuma satu genggam tangan doang, cuma segini, satu genggam. Dia jalan jauh-jauh dari rumahnya ingin bertemu dengan Syekh Abu Bakar bin Salim. Ketika nyampe depan rumahnya, ada seorang muridnya, murid Syekh Abu Bakar bin Salim, pelayannya lah. Ditanya, ibu mau kemana? Saya ingin ketemu kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Oh, ibu mau ketemu Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salimnya lagi istirahat. Ibu mau ngapain? Saya jauh-jauh dari rumah jalan kaki ke tempat ini pengen ngasih tepung. Tepung yang mana katanya? Ini saya bawa segenggam tepung. Kata pelayannya, ibu bawa tepung segenggam tapi pengen nemuin Syekh Abu Bakar bin Salim. Bagaimana ibu? Seorang wali besar, seorang yang derajatnya tinggi, tapi menemui Syekh Abu Bakar bin Salim bawa tepung cuma satu genggam. Akhirnya terjadi itu perdebatan antara ibu-ibu dan pelayan. Kata pelayannya, nggak bisa, ibu-ibu yang tetap ngotot pengen ketemu Syekh Abu Bakar bin Salim. Nggak lama kedengaran suara langkah kaki. Tak 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 tak. Datang Syekh Abu Bakar bin Salim. Ada apa ini? Kata ibu-ibu, wahai Syekh, saya jauh-jauh dari rumah datang ke rumah kamu, ke tempat kamu, ingin membantu kamu mengasih tepung walaupun cuma satu genggam tangan, kata ibu-ibu. Tapi nggak boleh nih sama pelayan kamu. Kata Syekh Abu Bakar bin Salim, apa? Oh, makasih ibu. Saya terima tepungnya. Saya terima. Kalau bukan karena ibu, kita bikin roti nggak banyak nih. Tapi ibu ngasih, alhamdulillah jauh-jauh dari rumah. Langkahin kaki ke sini jauh-jauh pengen ngasih tepung untuk beli roti untuk tamu-tamu saya. Kata Syekh Abu Bakar bin Salim, nyenengin hati ibu-ibu itu. Karena amalan yang paling susah adalah menjaga perasaan orang lain. Kalau misalkan bikin hati orang lain nggak suka sama kita, itu waliyahudzubillah. Kalau orang itu nggak ridho, kita belum minta maaf, waliyahudzubillah, kita mati suul khotimah, waliyahudzubillah. Itu apa kata Syekh Abu Bakar? Makasih ibu, saya terima ini tepungnya. Saya kalau bukan karena ibu kita nggak bisa bikin banyak nih, alhamdulillah walaupun cuma segenggam. Kata ibu-ibu, ya baik Syekh, terima kasih udah mau nerima tepung dari saya. Saya izin pamit. Entar dulu bu, kata Fakhrul Syekh Abu Bakar bin Salim. Entar dulu bu, karena ibu sudah membantu saya bawain jauh-jauh nih tepung untuk saya. Ini ambil nih, dikasih tepung satu karung, belum daging kambingnya. Semuanya dikasih lebih banyak. Maaf ibu, saya cuma bisa kasih segini. Ibu jauh-jauh datang ke tempat saya jalan kaki, tapi saya cuma kasih segini. Bayangin, seorang wali besar ngasih yang harta yang lebih dengan bilang maaf cuma segini saja. Itulah salah satu bentuk ketawaduannya Syekh Abu Bakar bin Salim. Salah satu amalan yang paling susah adalah menjaga perasaan orang lain. Kalau kita misalkan, ya Allah, itu orang cuma bawa segitu doang dicaci maki, itu sakit hati. Jauh-jauh dari rumahnya ke tempat Syekh Abu Bakar bin Salim. Kalau misalkan kita membawa sesuatu nih buat seorang, misalkan kita cinta sama orang, kita bawain sesuatu misalkan bunga, kalau ditolak itu sakit hati kan? Iya, itulah paling susah adalah menjaga perasaan orang lain.
Akhirnya pelayannya diomelin sama Syekh Abu Bakar. Kamu jangan seperti itu kepada ibu-ibu. Dia jauh-jauh datang dari rumah ke sini jalan kaki ingin membantu kita. Saya ditakdirkan oleh Allah, diutus oleh Allah untuk melayani umat, bukan untuk pengen diagung-agungkan, kata Syekh Abu Bakar bin Salim. Saya untuk diperintahkan oleh Allah utus ke dunia itu untuk melayani umat, bukan pengen diagungkan, bukan pengen dibesarkan. Itulah salah satu bentuk ketawaduannya daripada Al-Imam Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu salah satu contoh kecilnya, salah satu sifat wara, sifat tawadunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala naikkan derajatnya karena bentuk ketawaduan tersebut daripada Al-Imam Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim. Selain tawadunya, sifat dermawan yang kita ikuti. Jangan pelit terhadap harta. Sebenarnya rezeki sebenarnya rezeki itu yang udah kita keluarkan untuk orang lain, itu baru namanya rezeki. Kalau yang masih kita simpan itu ya rezeki dari Allah. Itu yang sebenarnya rezeki. Kalau kita sudah salurkan, kita sedekahkan, kita sedekah nggak bakal miskin, bakal bertambah. Jangan takut miskin dalam hal bersedekah. Sifat kedermawanan, sifat ketawaduannya daripada Al-Imam Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim harus kita contoh, harus kita ikuti, harus kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin tidak lama selanjutnya akan dijelaskan oleh guru kita Al-Ustaz Muhammad Daud Muslim. Yang bawa catatan tolong dicatat ya, yang bawa HP catat. Pokoknya catat setiap ngaji, catat biar nggak lupa. Orang kalau cuma dihafal bakal lupa, tapi kalau dicatat itu bakal ingat selamanya. Kalau nggak bisa dicatat, ya rekam nanti di rumah dicatat ya. Kepada beliau dengan segala hormat dipersilakan. Fa'alaihi tafadhal mashkur. Sallu ala